Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Setiawan Auto. Kali ini kita mendapati kasus tidak mau di starter seperti video yang awal tadi. Jadi di starter indikator dashboardnya itu kedip atau ngedrop. Nah, setelah kita cari tahu, kita cek aki. Nah, aki ini dicek voltasenya masih 12-an voltase. Cuma nggak kuat ngangkat karena ternyata arusnya yang kurang. Begitu tadi dicoba di jumper, akhirnya arusnya kan naik, akhirnya starter kuat. Jadi tidak usah panik kalau misalkan mobil pagi-pagi tiba-tiba tidak bisa start, itu jangan panik dulu, bukan berarti mesin atau kelistrikan itu rusak, tapi cek dulu sumber arusnya, akinya dulu. Untuk pengecekan aki bisa di ini mas. Untuk mobil ini menggunakan aki kering. Ya, kodenya 46B24L. Untuk L ini berarti posisi katopnya di belakang ya. Belakang. Kalau untuk yang R ini posisi terminal di depan sini. Jadi kadang kalau membeli aki kalau bisa ini disamakan dengan kode awalnya agar posisi terminal aki nanti waktu pemasangan tidak melenceng jauh dan ininya bisa ketarik. Untuk kalau ketarik nanti rawan kendor, terus ininya bisa menjamur. Posisinya juga kurang bagus untuk dilihat, soalnya nanti ketarik miring gini. Ya, kebetulan ini adalah aki kering atau MF, maintenance free. Ini perawatannya tidak ada perawatan, mungkin dicek aja bagian kepala aki kendor atau tidak. Kalau untuk yang tipe-tipe basah atau yang tipe basah mana ya? Coba. Ini tipe kering. Mungkin ini mas, tipe basah. Yang ini tipe basah. Nah, seperti ini. Atau masih mengisi air secara manual, nanti lewat sini lubangnya dicek dengan level yang sudah tertera di bagian bodi samping aki. Nanti ada level tertinggi segini. Untuk air aki basah ini kalau perawatannya cukup mengisi aki dan mengecek sel-selnya aja dan juga terminalnya. Cuma untuk pengisian air aki jangan sampai terlalu penuh. Kadang kalau misal terlalu penuh melewati batas atas ini, air bisa meluap. Meluapnya ini kan nanti mengakibatkan korosi pada metal-metal atau logam di sekitar aki yang terkena air aki secara langsung. Dan itu nanti malah menambah dampak negatif yang lebih banyak lagi, istilahnya meremen. Terus kita kembali lagi ke mobil yang terkendala. Ya, terus kita akan menjelaskan mengenai ciri-ciri aki sudah soak itu bagaimana. Ya, aki sudah soak yang pertama tentu untuk starter itu nggak kuat. Kalau sudah parah terlalu habis atau soak banget lah, itu biasanya sampai lampu-lampu itu nggak mau nyala sama sekali. Kalau ini masih kuat menyalakan lampu, ini masih mau nyala, cuma kondisinya sudah redup. Cuma untuk starter ini tidak mau ngangkat. Untuk penanganannya, kalau misalkan aki ngedrop ini yang pertama kita cari tahu dulu ngedropnya karena apa. Emang karena usia atau karena ada lampu yang lupa dimatikan. Soalnya beberapa kasus itu lampu kabin itu belum dimatikan, atau kadang nutup pintu bagasi
belum rapat, alhasil lampu kabin belum mati otomatis, itu bisa bikin ngedrop. Atau bahkan beberapa aksesoris itu misalkan kondisinya sudah usang, bisa mengakibatkan kebocoran arus, itu juga mengakibatkan aki ini juga bisa drop. Terus selanjutnya, selain dari kebocoran arus atau beban tadi, bisa juga karena usia aki. Usia aki untuk mobil-mobil sekarang, karena bisa dilihat ini di ruangan mesin banyak sekali kabel-kabel ya. Nah, ini ada kabel-kabel, terus untuk kelistrikan, koil, ini semuanya ngambilnya dari aki. Bandingkan dengan mobil zaman dahulu mungkin kelistrikannya lebih minim. Kalau sekarang kan apa-apa listrik, pakai motor van pakai listrik, terus pengereman kalau ada ABS itu juga menggunakan listrik, motor listrik, power steering juga sebagian besar mobil-mobil sekarang itu sudah electric power steering. Dan banyak hal lagi, apalagi kalau mobilnya matic itu lebih banyak lagi bebannya di kelistrikan, karena di bagian matic kan ada komponen-komponen elektrik yang juga membutuhkan daya. Suplainya dari aki, otomatis usia aki menjadi lebih pendek dibandingkan mobil-mobil konvensional zaman dahulu. Mungkin kurang lebih ya usianya sekitar rata-rata ya mas, itu 2 tahunan itu udah banyak yang tekor. Bahkan hari ini kita sudah menemukan 3 kasus. Ini yang datang ke sini, yang tadi pagi sudah datang juga diganti aki, sudah beres. Terus ada juga yang saya arahkan untuk didorong dulu, itu juga bisa. Nah, selain dari usia aki, bisa juga dari dinamo ampere. Ini mas. Ya, ini adalah dinamo ampere atau dinamo pengisian atau alternator. Nah, alternator ini sebagai generator untuk mengisi daya pada aki. Jadi misalkan alternator ini rusak, tidak mau mengisi, nah otomatis aki tekor karena besar pasak daripada tiang, istilahnya besar pengeluaran daripada pemasukan. Terus ada lagi kerusakan alternator. Alternator ini bekerja, cuma dampak buruk ke aki bisa meluap. Nah, itu biasanya terjadi yang namanya overcharge. Nah, overcharge sendiri adalah kelebihan ya, overcharge namanya, over terlalu over, ngecharge-nya terlalu over tanpa ada pembatasan. Nah, kemungkinan di situ ada komponen di alternator ini ada kerusakan, itu harus diperbaiki alternatornya. Nanti mungkin lain kesempatan kalau ada kasus alternator bisa kita bahas, kalian kita kupas satu-satu. Itu faktor eksternalnya. Terus dari usia sudah, dari alternator pengisian sudah, terus faktor dari beban, kebocoran arus tadi sudah. Terus sekarang penanganannya ada beberapa ya. Misalkan dari usia aki sudah lumayan tua, di atas 2 tahun, itu biasanya kalau misalkan ngedrop kita sarankan untuk dicas dulu, tapi lihat kondisi akinya dulu, ini akinya ada cacat atau tidak. Kadang kan ada yang gelembung, atau ada yang karena ini terlalu kenceng ngikatnya, bagian pengikat aki ini terlalu kenceng, akhirnya penyok sini, bagian samping aki ini bisa menggembung. Nah, itu juga berakibat kurang awet untuk aki. Itu biasanya kalau kondisinya utuh, itu saya sarankan untuk dicas dulu di bengkel aki. Misal tidak bisa ya di jumper dulu. Nah, nanti posisi jumper aki juga ada prosedurnya, nanti kita buatkan video lagi. Selain di jumper, misalkan untuk yang transmisi manual itu bisa didorong, atau cari teman atau ngajak orang buat dorong mobil, nanti salah satu masuk, dinyalakan, itu untuk transmisi manual. Cuma kalau untuk matic itu tidak bisa didorong, jadi cuma ada kesempatan di jumper, dicas dulu, atau sekalian langsung ganti. Cuma nanti banyak pertimbangan sih mas untuk mengganti itu. Misalkan usia akinya baru sebentar,
terus gara-gara beban lampu lupa dimatikan terus ngedrop, kan masih bisa dicas di bengkel aki atau di tempat yang bisa mengecas aki, itu sudah beres biasanya. Tapi kalau misalkan usianya udah lama, misalkan 4 tahun 5 tahun, eh, yang rata-rata itu 2 tahun ke atas sudah mulai ada yang ngedrop atau tegangannya berkurang, itu biasanya kita sarankan untuk ganti. Nah, penggantian bisa dilakukan sendiri atau ke toko aki, atau misalkan ada brand tertentu, shop and drive lah, itu bisa dipanggil ke rumah atau ke bengkel, bisa mengundang mekanik seperti itu. Terus misalkan mau mengganti aki sendiri, bagaimana caranya? Misalkan kan belum bisa, terus cari mekanik juga susah, posisinya terpencil, harus mengganti sendiri ya. Ya paling pertama paling siapkan kuncinya ini dulu, buat buka ini dulu. Cuma simpel kok, paling buka terminal aki, main sama plus sama bracket. Ini aja nanti bisa ditarik akinya. Cuma kadang-kadang itu ada yang keliru bongkar pasang, Mas. Jadi yang dipasang itu mainnya dulu. Nah, plusnya belakangan. Itu mungkin mobil-mobil yang konvensional tidak masalah, tapi untuk mobil-mobil yang injeksi, yang model-model sekarang itu akan jadi masalah. Contohnya dulu pernah beberapa kali kasus, dia nyoba ganti aki sendiri, yang dipasang itu negatif dulu. Ya begitu yang negatif dipasang, positifnya dipasang belakangan, mati total. Ternyata fuse-nya ini putus. Ini fuse-nya putus. Yeay. Ya, dikarenakan mobilnya sudah dibawa pulang, kita sudahi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu sedikit tips dari kami tentang masalah aki, dan jangan panik saat aki ngedrop atau mesin nggak mau starter, karena biasanya paling sering dari aki. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.